Halo, selamat datang di Rumah Etika Profesi Akuntan Profesional. Sebelumnya perkenalkan saya Wanda Nurul Alfiandra dari Pendidikan Akuntansi 2019 dengan NIM 1.904.590 akan menjadi pemandu Anda untuk menjelajahi Rumah Etika Profesi Akuntan Profesional ini. Ada apa saja sih di Rumah Etika Profesi Akuntan Profesional? Penasaran kan? Yuk ikutin saya terus. Nah, ini dia ruangan pertama yang akan kita jelajahi. Ini ruangan pengertian-pengertian, di mana tentunya di dalam ruangan ini kita akan mendapatkan informasi mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan etika profesi akuntansi. Yuk, masuk. Hai, gimana? Makin bertambahkan wawasan tentang pengertian-pengertian yang terkait dengan etika profesi akuntan? Kita lanjut ke ruangan sebelah yuk. Sesuai yang tertulis di pintu ini, ruangan ini akan menambah ilmu dan pengetahuan kamu mengenai prinsip dasar dari etika profesi akuntansi dan keuangan. Yuk masuk. Seru ya tadi di ruangan itu. Ada monumen piramida 3D juga lagi serasa lagi di Mesir padahal kita lagi belajar di ruangan hahaha. Ruangan terakhir ini bakalan gak kalah seru loh, yuk. Yuk masuk.
Nah, tadi kan kita sudah tahu tentang semua pengertian yang menyangkut etika profesi akuntansi dan keuangan serta prinsipnya. Sekarang waktunya kita mempelajari kode etik dan aturan profesi akuntansi dan keuangan. Jadi, di sini ada anggota Ikatan Akuntansi Indonesia dan kita bisa mendapatkan informasi mengenai kode etik profesi akuntan langsung dari ahlinya. Silahkan, Kak Chandra. Oke, makasih Wanda. Halo, salam kenal. Akhirnya sampai di ruangan terakhir ya. Bagaimana seru gak nih keliling rumah etika profesi akuntansi dan keuangan? Pasti seru ya, sekaligus tambah ilmu. Nah, biar makin lengkap informasi yang didapat hari ini, saya akan menyampaikan informasi singkat mengenai kode etik dan aturan profesi akuntansi dan keuangan. Nah, pertama ini di Ikatan Akuntansi Indonesia terdapat aturan yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama yakni prinsip etika, yang disahkan oleh Kongres. Kedua, aturan etika, yang disahkan oleh rapat anggota himpunan. Dan ketiga, interpretasi aturan etika yang dibentuk oleh himpunan. Untuk sekarang yang akan kita bahas bagian pertama saja yakni tentang prinsip etika yang tentunya termasuk dalam kode etik profesi akuntansi yang akan dijabarin nantinya. Sebelumnya kita duduk dulu yuk, karena penjelasannya akan sedikit panjang, takutnya kecapean berdiri hehehehe. Pada tahun 2001, seorang ahli bernama Mulyadi pernah mengemukakan pendapatnya mengenai kode etik akuntan. Menurutnya akuntan harus memegang teguh 8 prinsip etika yakni tanggung jawab profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis. Jadi kode etik profesi akuntan itu terdapat 2 bagian, namun kita bahas satu saja yakni bagian A tentang kepatuhan terhadap kode etik, di mana pada bagian ini dibahas mengenai hal-hal mendasar yang berhubungan akan ciri-ciri yang membedakan profesi akuntansi, tata cara pembacaan persyaratan dalam kode etik, keharusan akuntan dalam mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku, hal-hal yang menjadi informasi awal dari profesi akuntan. Kemudian masuk ke bagian seksi 110 mengenai prinsip dasar etika yang menjelaskan adanya 5 prinsip dasar etika untuk akuntan yang kemudian dijabarkan melalui subseksi-subseksi yakni subseksi 111 integritas, di mana akuntan profesional dituntut untuk bersikap lugas, jujur, dan berintegritas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Dilanjutkan subseksi 112 objektivitas, di mana akuntan profesional harus objektif, tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis yang dikarenakan adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain. Selanjutnya subseksi 113 kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang mana mengharuskan akuntan profesional selalu bertindak hati-hati, bersungguh-sungguh sesuai standar profesional serta mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian untuk memastikan klien mendapatkan jasa profesional yang kompeten sesuai standar profesional dan standar teknis terkini. Kemudian subseksi yang menyangkut informasi klien yakni subseksi 114 kerahasiaan, karena tentunya sebagai akuntan profesional sudah semestinya dapat menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis, dan juga dituntut untuk tidak mengungkapkan bahkan menggunakan informasi tersebut demi kepentingan kecuali sebagai bukti untuk mengungkapkan dan memecahkan permasalahan atau sebagainya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Terakhir ada subseksi 115 perilaku profesional yang sangat diperlukan dan diterapkan para akuntan profesional dengan selalu mematuhi peraturan yang berlaku, menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi, tidak terlibat bisnis atau pekerjaan yang dapat merusak integritas, objektivitas dan reputasi profesi. Nah, begitulah prinsip yang harus dipegang teguh dan dihayati oleh semua akuntan profesional dan menjadi acuan dan pedoman dalam bertingkah laku. Selain prinsip tadi, di dalam kode etik juga terdapat aturan-aturan lain, yakni seksi 200 tentang ancaman dan pencegahan, seksi 210 tentang penunjukan praktisi, KAP, dan jaringan KAP, seksi 230 tentang pendapat kedua, seksi 240 tentang imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya, seksi 250 tentang pemasaran jasa profesional, seksi 260 tentang penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan lainnya, seksi 270 tentang penyimpanan aset milik klien, seksi 280 tentang objektivitas semua jasa profesional dan seksi 290 tentang independensi dalam perikatan asuransi.
Akuntan juga memiliki kewajiban dan larangan yang kurang lebih memiliki kesamaan antar setiap profesi akuntan, contohnya pada akuntan publik yang memiliki kewajiban untuk bebas dari kecurangan atau fraud, ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatan dalam menjalankan tugas profesi, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak dibenarkan menyebarkan kepada pihak ketiga secara sepihak, menjalankan PSPM 04-2008 tentang pernyataan beragam Omnibus Statement. Standar Pengendalian Mutu atau SPM 2009 yang ditetapkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik atau DSPAP Institut Akuntan Indonesia terutama SPM Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik atau SPMK, mempunyai staf dan tenaga auditor yang memiliki pengalaman yang cukup, dan memiliki kertas kerja audit atau KKA, kemudian untuk larangan yang tidak seharusnya dilakukan akuntan profesional yakni dilarang menerima jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut untuk waktu lebih dari 3 tahun untuk mencegah terjadinya kolusi, dilarang memberi jasa jika tidak dapat bertindak independen, dan dilarang untuk merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan atau organisasi profesi seperti pejabat negara, pimpinan atau pegawai instansi pemerintah dan sebagainya. Nah, begitulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat mengurangi rasa penasarannya ya. Terima kasih sudah mengunjungi Rumah Etika Profesi Akuntan Profesional. Dilanjutkan dengan Wanda ya. Terima kasih Kak Chandra atas waktunya. Yuk sekarang kita keluar dari ruangan ini. Gimana nih setelah mendengarkan dari ahlinya langsung, seru ya dan lebih mudah dipahami kan? Ya tapi sayang sekali, jelajah Rumah Etika Profesi Akuntan Profesional sudah berakhir dan ini menjadi ruangan terakhir yang kita kunjungi. Semoga selama jelajah dapat menyenangkan perasaan dan pikiran dan semoga bisa pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Yuk saya antarkan sampai ke depan. Terima kasih sudah mengunjungi Rumah Etika Profesi Akuntan Profesional. Semoga selama menjelajah dapat menyenangkan hati dan pikiran. Saya Wanda Nurul Alfiandra, mohon maaf jika selama menemani menjelajah terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga dapat membawa pulang ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.